Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 3 untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil diskusi kami ataupun hasil kerja kelompok kami di mata kuliah linguistik umum dengan judul pembahasan yaitu sintaksis. Baik, sebelum kami mau menyampaikan ataupun mau mempresentasikan hasil diskusi kami bersama, terimalah salam kami dalam bahasa dari Nas kita, ya ahum. Baik, yang kami hormati Ibu pengampu mata kuliah linguistik umum, yang kami hormati seluruh teman-teman seperjuangan PBSI, dan terlebih-lebih teman-teman saya dari kelompok 3 yang saya banggakan. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi atau mau mempresentasikannya, terlebih dahulu kami mau memperkenalkan diri. Baik, dari diri saya sendiri, perkenalkan, nama saya Nota Jatululaia, Prodi PBSI kelas 2. Baik, perkenalkan nama saya Uperlius Salawa, kelas 2, Prodi PBSI. Baik, langsung saja memperkenalkan, nama saya November Bulele, biasa dipanggil Hendra, Prodi PBSI kelas 2. Baik, perkenalkan nama saya Resmania Halawa, Prodi PBSI kelas 2. Baik, perkenalkan nama saya Novika Citra Bebite Lombanua, Prodi PBSI kelas 2. Baik, demikian saja perkenalan dari kami kelompok 3 dan kita langsung saja masuk pada pembahasan materi. Baik, langsung saja kita pada pembahasan kita yaitu sintaksis. Kata sintaksis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sun serta tatein yang memiliki arti menempatkan. Jadi, kata sintaksis ini secara etimologis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata itu menjadi kelompok kata atau kalimat. Kemudian, dengan kata lain, sintaksis ini adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata itu di dalam tuturan. Nah, tuturan di dalam hal ini menyangkut apapun yang dituturkan orang dalam bentuk kalimat. Kemudian, sintaksis ini sering juga disebut sebagai ilmu tata kalimat, ilmu yang sering memfokuskan kajian pada kata, kelompok kata, atau frasa, klausa, dan kajian yang berkaitan dengan jenis-jenis kalimat. Terus jenis-jenis kalimat ini meliputi kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transitif, dan kalimat intransitif. Adapun beberapa pengertian sintaksis menurut beberapa ahli yaitu 1. Sintaksis adalah ilmu bahasa yang menyelidiki semua hubungan antara ilmu bahasa yang Baik, nomor 2. Sintaksis adalah studi tentang kaidah kombinasi kata menjadi satuan yang lebih besar, frasa dan kalimat Neolina 1976. Nomor 3. Sintaksis adalah salah satu cabang tata bahasa yang menjarakan struktur kalimat, klausa, dan frasa. Tarigan 1983. Baik, nomor 4. Sintaksis berarti bagian dari tata bahasa yang mempelajari atau membicarakan dasar-dasar serta proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa seperti kata, intonasi, dan sistem tata bahasa yang dipakai. Hera 1984. Baik, nomor 5. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat klausa, dan frasa. Berbeda dengan morfologi yang membicarakan seluk-beluk kata atau morfem. Ramlan 1987. Baik, kita masuk pada fungsi sintaksis. Ya,
Fungsi sintaksis adalah yaitu sebagai penghubung antara unsur-unsur bahasa yang memang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui adalah yaitu subjek, terus yang kedua predikat, terus yang ketiga objek, dan yang keempat pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan. Fungsi sintaksis memegang peran paling dominan dalam teori tata bahasa dependensi yang menguraikan setiap unsur kalimat menjadi fungsi sintaksis spesifik. Adapun alat sintaksis yang perlu kita ketahui, ya, contohnya yaitu satu urutan, kedua bentuk kata, ketiga intonasi, dan yang terakhir partikel atau kata tugas. Yang pertama adalah urutan. Nah, dalam bahasa pada umumnya peranan urutan sangat penting. Kenapa? Karena ikut menentukan makna gramatikal. Untuk memperjelas keterangan ini, yaitu kita harus dapat mencermati, yaitu contohnya seperti kalimat air jernih dengan jernih air. Jadi kita dapat membedakan di situ mana kalimat ataupun kata yang lebih tepat untuk digunakan. Yaitu kata yang lebih tepat digunakan di situ adalah air jernih dan bukan jernih air. Contoh berikutnya lagi yaitu ibu makan roti dengan roti makan ibu. Jadi kita harus paham di situ dan tahu mana kata ataupun kalimat yang benar dan tepat di situ. Jadi kalimat yang tepat dan benar di situ yaitu ibu makan roti, bukan roti makan ibu. Nah, begitu contohnya, contoh urutan dalam kalimat. Jadi kalimatnya harus berurutan, tidak boleh berpecah belah ataupun berantakan. Terus yang kedua, bentuk kata. Bentuk kata sebagai alat sintaksis biasanya diperlihatkan oleh afiks atau imbuhan. Imbuhan itu memperlihatkan makna gramatikal yang sangat beragam tergantung pada bahasanya. Makna gramatikal antara lain yaitu jumlah, orang, jenis, kala, aspek, modus, pasif, diatesis, dan sebagainya. Nah, demikian saja pengertian dari fungsi sintaksis beserta alat sintaksis, dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh teman kami. Baik, sekarang kita masuk pada manfaat sintaksis. Sintaksis adalah yaitu untuk mengetahui keberterimaan suatu kalimat. Apakah kalimat itu sudah baik sesuai dengan pola-pola dan makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Kemudian manfaat sintaksis juga dapat membuat kita mengetahui, belajar dan memahami masalah dan mencari solusi serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang sintaksis bahasa. 3. Mengapa kita harus belajar sintaksis? Karena ilmu ini membahas tata bentuk kalimat yang merupakan kesatuan bahasa terkecil yang lengkap. Sintaksis juga berhubungan dengan unsur bahasa lain yang ada keterkaitannya dengan unsur pembentuk kalimat. Unsur tersebut antara lain fonem, kata, intonasi, kesenyapan, dan kontur. Sebenarnya banyak ahli bahasa yang telah memberikan penjelasan tentang sintaksis yang masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan, baik cakupan maupun redaksinya. Ada ahli yang menyatakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Sementara itu, ahli lain mengatakan sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola
yang diperlukan sebagai sarana untuk menghubungkan kata menjadi kalimat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mengkaji tentang kaidah penggabungan kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar disebut frasa, klausa, dan kalimat serta penempatan morfem, suprasegmental atau intonasi sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan pembicara sebagai dasarnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian saja hasil diskusi kami ataupun hasil kerja kelompok kami yang telah kami paparkan ataupun yang telah kami prestasikan pada saat ini. Dan kami percaya dan kami yakin banyak sekali kekurangan ataupun kelemahan kami. Dan oleh karena itu kami membutuhkan ataupun menginginkan kritik ataupun saran dan pendapat dari teman-teman semua yang memang pendapat ataupun saran tersebut bersifat membangun, bukan untuk saling menjatuhkan. Dan itu saja, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kita sapa kita semua dalam bahasa daerah nas kita, Yahoo!